Bollywood dipenuhi dengan banyak sekali wanita cantik yang luar biasa. Walau selamanya mereka tidak di-casting untuk jadi pemeran utama, nama mereka ikut populer karena kecantikannya. Namun sayangnya umur berkarir seorang aktris itu sangat singkat dari aktor pria. Untuk itu seorang aktris harus pintar mengatur bagaimana ia bisa harus tetap eksis. Nah, ada beberapa aktris cantik yang memilih untuk tidak hanya tampil cantik di film. Seperti Madhuri, Juhi, Karishma, dan Kajol, mereka memilih jalur lain dengan mencari peran-peran yang lebih berisi. Ada juga artis yang terjebak di zona nyamannya terus-menerus tampil cantik di film. Jatuhnya malah mereka menjadi aktris yang membosankan. Mereka menjadi aktris yang diremehkan dan lambat laun semakin tidak diperhatikan. Nah, berikut ada beberapa artis cantik yang kurang begitu dimanfaatkan oleh Bollywood. Manisha Koirala akan selamanya dikenang karena merupakan salah satu aktris tercantik di masanya. Dia menerima banyak pujian kritis dalam film-filmnya. Nah, pujian kritis ini berarti aktris itu punya skill acting di atas rata-rata ya teman-teman. Melalui filmnya seperti Bombay, Khamoshi, dan Company yang memenangkannya Filmfare. Ia telah banyak memerankan berbagai jenis peran di Bollywood. Lalu apa yang membuatnya dinilai diremehkan? Dengan begitu banyak film hits di tangannya, dia tidak pernah dianggap sejajar dengan Juhi atau Madhuri sesamanya. Posisi, kedudukan, kehormatan, dan level Manisha tak pernah dianggap sebaik yang dilakukan oleh Madhuri dan Juhi. Penyakit kankernya membawa Manisha semakin tertinggal dari aktris sesamanya. Dia mencoba comeback dengan Dirmaya yang terbaru di Sanju, tapi sepertinya dia bukan artis yang menjadi pusat perhatian lagi. Sonali Bendre adalah aktris yang tak pernah mau berusaha tampil lebih dari peran-peran biasanya. Kalau kita berbicara aktris yang hanya jadi pemanis dan figuran, dialah Sonali Bendre ini. Itulah salah satu alasan mengapa Sonali tidak berkembang dalam karirnya. Semakin berjalannya zaman, ia semakin tertinggal. Selain karena kankernya ya teman-teman, kanker membatasi Sonali bekerja dengan produser lagi. Menurut pengakuan Sonali, ia menerima semua jenis film bodoh itu hanya untuk menghasilkan uang tanpa kompromi. Keluarganya dalam masa-masa sulit saat itu, kata Sonali. Tapi guys, meski puluhan filmnya gagal selama 4 tahun setelah debutnya, karena kecantikannya ia masih terus mendapatkan film. Dari puluhan filmnya, Mimin yakin pasti kalian hanya bisa mengingat 2 atau 3 dari filmnya. Hum Sate Sate Hai, duplikatan pastinya Kal Ho Na Ho kan? Kalau berbicara siapa aktris yang paling dianggap enteng di Bollywood, Urmila Matondkar berada di daftar paling atas. Kenapa? Dia adalah aktris paket lengkap dan berkualitas. Aktingnya, tariannya harusnya menjadikan Urmila artis hebat. Apa yang salah dengan karir Urmila? Dia terlalu cepat untuk merubah genre permainannya teman-teman. Zaman dimana orang sibuk dengan romansa, Urmila sibuk dengan peran-peran tak biasa. Jadi hantu, psikopat, hingga orang dengan penyakit mental. Seandainya film ini datang hari ini, Urmila pasti menjadi artis besar hari ini. Mengapa Urmila melakukan film itu sangat buru-buru? Karena dia tidak ingin ada pengulangan dalam karirnya. Romansa ia anggap basi di zamannya. Dan karenanya film-film yang beragam itu tidak membuat kesan di zamannya, nama Urmila jauh dari daftar film para produser besar. Mungkin kalian baru mengenal aktris cantik ini saat Kuch Kuch Hota Hai booming. Faktanya guys, Nilam nama artis ini sudah berhenti main film saat ia ditawarkan Kuch Kuch Hota Hai. Nilam berasal dari era 80-an. Juga sama seperti Sonali, bisa dibilang dia hanya aktris pemanis saja. Di era 80-an sendiri, Nilam dikenal sebagai duet sukses aktor Govinda. Mereka membuat film hampir selusin tapi tak semuanya berhasil. Karena Nilam sangat biasa saja dalam karirnya, ia dengan cepat digeser oleh nama-nama baru seperti Madhuri, Juhi, dan Manisha. Sebenarnya karir Nilam di akhir 80-an tidak begitu buruk.
Ia masih bisa melanjutkannya jika ia mau. Tapi ia memutuskan untuk berhenti lebih awal. Itu di era 90-an, zaman di mana lahirnya aktor besar seperti Akshay Tigakan, Ajay, Sunil, dan Akshay Khanna. Mungkin menunggu lebih sedikit saja guys, bisa membuat karir Nilam semakin cemerlang. Kalau Urmila di posisi 1, Manisha di posisi kedua, artis yang dipandang enteng, Pujabat ada di urutan ketiga. Pujabat bisa terjun ke dunia film hanya karena ayahnya yang menyutradarai filmnya. Ya adalah ia bermain dengan sutradara lain, tapi film itu berakhir buruk yang menjadikan Puja tidak berumur lama di Bollywood. Ayahnya adalah pembuat film yang hebat. Karena Puja diarahkan langsung oleh ayahnya, ia banyakkan bermain film dengan karakter wanita utama. Tapi saat ayahnya berhenti menyutradarai film, Puja juga berhenti main film. Puja mengatakan alasan ia tidak ingin membuat film setelah ayahnya pensiun karena dia tidak ingin jadi pemanis saja di satu film. Dalam artian ia tidak ingin menerima peran seperti peran-peran yang dilakukan oleh Sonali. Mengapa Shilpa Shetty mengikuti kontes Big Brother di Australia? Karena ia kurang mendapatkan pekerjaan di Bollywood. Shilpa mengatakan mungkin dirinya bukan aktris yang baik. Tidak ada penghargaan untukku bahkan setelah Datkan dan Pirmilenge, kata Shilpa. Memang aktris ini sangat kurang beruntung selama era 90-an. Peran-peran film yang ia terima tidak begitu menarik. Apa yang membuatnya tidak bisa bersaing? Sutradara besar tidak ada yang mengontraknya. Bisa dibilang memang Shilpa hadir di zaman yang sangat tidak tepat untuknya. Aktris besar Bollywood semua dipegang oleh sutradara dari label produksi ternama. Shilpa kurang lebih hanya tambahan-tambahan kecil saja yang hadir di zaman tersebut. Sekarang malah Shilpa menjadi aktris yang populer. Tapi bukan karena filmnya ya, karena kehidupan glamor dan tubuh kencangnya. Dan terbaiknya wajahnya tidak berubah sampai hari ini, melainkan semakin muda dan tambah cantik. Sutradara inginkan wajah baru di film adalah keberuntungan bagi aktris-aktris seperti Mahima Chaudhry dan Amisha Patel. Setelah itu barulah dimulai namanya perjuangan hebat dari seorang aktris. Kalau film pertamanya tiba-tiba sukses besar, itu adalah tugas besar bagi si aktris untuk melampaui kesuksesan sebelumnya. Dua aktris cantik berikut ini, Manisha dan Mahima, mereka cukup baik sebagai aktris. Tapi mereka hanya gadis cantik yang tiba di masa keemasan Bollywood. Aktris pemain lama masih mendominasi pasangan aktor-aktor prianya. Seperti misalnya Juhi Chawla, ia dikontrak dengan maksimum film untuk Amir dan Shah Rukh. Mahima Manisha semakin tertinggal dengan persaingan baru, dengan kehadiran Kareena, Rani, dan Aishwarya. Tiga aktris ini masing-masing memiliki orang besar yang menangani karirnya. Nah begitulah Mahima dan Manisha lenyap kemudian, ditambah dengan film keduanya biasa saja kinerjanya. Itulah beberapa aktris yang underrated banget di Bollywood. Kesimpulannya adalah Bollywood memakai jaringan agar aktris tidak tenggelam begitu saja. Aktris-aktris di atas tadi ini sudah bukan hanya non-nepotisme, mereka juga kurang pendekatan dengan aktor-aktor besar Bollywood.